Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Revolution. Sekian lama tidak memposting di channel ini, tidak bosan-bosan ya. Saya berharap dan mendoakan buat siapapun dan dimanapun, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga lekas diberikan kesehatan, yang sehat dijaga baik-baik kesehatannya. Semoga yang sakit merupakan jadi penggugur dosa, insyaallah menjadi penggugur dosa. Dan jangan dilupakan dukungan kita ya, komitmen kita konsisten untuk mendukung rakyat Palestina dan para pejuangnya untuk merdeka ya, untuk merdeka dan segala bentuk penjajahan dan penindasan serta kebiadaban Zionis Israel laknatullah beserta para pendukungnya. Hal itu kita lakukan dengan cara boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel laknatullah beserta para pendukungnya. Doa terbaik dan donasi kita bagi siapapun yang berkelebihan, tetap kita bisa donasi kepada lembaga-lembaga yang kita percaya ya. Semoga itu menjadi amal soleh kita juga di dunia maupun di akhirat, dan semoga itu menjadi support ataupun menjadi peringan apa yang sedang dialami rakyat maupun pejuang Palestina hingga detik ini. Semoga Palestina segera merdeka, dan alhamdulillahnya memang ada info bagus. Mahkamah Internasional yang saya dapat infonya baru-baru ini menyatakan bahwa Israel itu ialah penjajah ya, dan tanah yang ia duduki di Palestina itu ilegal, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke konten sedikit. Nah, ini terkait politik di dalam negeri ya, yang dimana sekitar ya 1 bulan lebih lah ya, atau kurang dari 2 bulan mungkin, atau mendekati 2 bulan atau 2 bulan lah, di tanggal 20 Oktober ya kalau tidak salah, dilantiknya presiden baru ya, dimana hasil dari yang dimenangkan melalui KPU maupun MK ya, di sini masih heboh baru-baru ini terkait makan siang gratis. Dan kali ini infonya makan siang gratis ini tidak diterima oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi sebelumnya juga kan ada isunya itu nilainya itu diturunkan menjadi Rp7.500. Namun itu masih isu ya, gimana pun juga memang belum adanya penerapan nantinya, karena belum dilantik dan kita belum tahu seperti apa nanti. Oke, di sini saya ambil dari cuitan di salah satu akun X Monica ya, Neng Monica. Di sini captionnya dia bagus ya. Sesudah nilainya diturunkan menjadi Rp7.500, kemudian penerimaan manfaat makan siang gratis dibatasi tidak seluruh rakyat Indonesia. Setelah ini apalagi, saya pun sendiri soal ini nih, saya juga baru tahu ini ya, karena kalau isu terkait turunnya menjadi Rp7.500 sih saya sudah tahu soal ini ya. Durasi 1 menit 13 detik. Simak dulu ya. Ini juga masih dikaji terus dari tim sinkronisasi, Dewan Pakar, dan juga pihak-pihak terkait lainnya, beberapa kementerian juga, agar supaya benar-benar nantinya makan bergizi gratis ini, satu, nilai kandungan gizinya tetap
bagus, tetap baik. Yang kedua, masalah distribusinya, terus masalah sasarannya, baik untuk ibu hamil, balita, anak TK, SD, SMP. Tapi intinya bahwa nanti penerima manfaatnya tentunya yang benar-benar membutuhkan. Jadi tidak semua anak sekolah atau ibu hamil dan balita itu yang tentunya dengan tingkat ekonomi yang tinggi itu tentunya tidak akan dapat. Jadi benar. Ya, itu dari ucapannya seperti itu ya, tidak seluruhnya ya, sesuai dengan caption itu ya berarti ya. Ini hanya potongan berarti ya, potongan video yang dimana kan kalau tidak salah itu ya program makan siang gratis ya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali gitu kan. Namanya rakyat Indonesia ya dari yang mulai orang punya maupun yang di bawah tetap harusnya diberikan, karena memang punya hak yang sama. Dan jangan sampai terjadinya kesenjangan sosial nantinya atau kecemburuan sosial di dalam misalkan dia di sekolah ya, misalkan si A itu dapat makan siang gratis ya, dengan nominal bla 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 gitu ya, atau apapun lah, lalu si B tidak. Nah, itu bisa jadi kecemburuan sosial nantinya, khawatir seperti itu. Dan memang kalau benar misalkan jadi 7.500 rupiah atau bahkan mungkin lebih turun lagi, dan saya juga nggak tahu launya apa dan itu benar-benar direalisasikan atau tidak. Yang jelas ini sangat memilukan. Dengan nominal 15.000 rupiah saja sebenarnya Indonesia itu mampu di atas dengan anggaran atau besaran nilai makan siang gratis itu di atas ya, misalkan 15.000 di atasnya, itu sebenarnya mampu. Andai pejabat-pejabat atau orang-orang di Indonesia atau ya khususnya para pejabat di Indonesia itu tidak ada korupsi, sumber daya alam di Indonesia itu luar biasa, sangat luar biasa. Kekayaan alam laut saja bila mana tidak ada yang dikorup atau tidak ada penyelewengan atau tidak ada ya kepentingan kelompok penguasa atau lainnya, pasti bukan hanya sebagian, seluruh rakyat Indonesia pasti mendapatkan dampak yang baik dari kekayaan alam itu. Mungkin bisa jadi sangat memungkinkan rakyat Indonesia tidak perlu bekerja dengan satu kekayaan alam tanpa dikorupsi, pengelolaannya benar ya, penyalurannya benar dari atas hingga bawah. Andai namun ya, apa yang terjadi? Bahkan yang isunya itu 7.500, dan saat ini isunya atau yang dikatakan itu tidak seluruh rakyat Indonesia. Apakah bisa benar-benar bisa tepat sasaran? Kalau saya sih sendiri nggak yakin, tapi ya ini baru wacana, karena sekali lagi belum bisa dapat dipastikan, belum dilantik dan akan terrealisasikan atau hanya omong kosong. Wallahu a'lam. Lanjut sedikit. Benar-benar yang tepat sasaran. Jadi intinya ini kan dikaji terus, diadakan studi banding, bahkan ke Jepang, ke China, ke tempat-tempat yang benar-benar kalau nggak salah hampir 192 negara sudah menerapkan makan bergizi gratis itu. Yes, ya. Sampai situ yang jelas Indonesia mempunyai kekayaan alam luar biasa yang
di mana kekayaan alam itu menjadi rebutan asing dan asing. Andai saja kekayaan alam di Indonesia ini tidak dikorup, andai. Tapi ya sudah, kita berdoa dengan hati kita doakan Indonesia lebih baik. Semoga Allah selamatkan Indonesia ini, jaga persatuan rakyat Indonesia, jaga persatuan umat Islam. Kita mempunyai tugas yang sama, yaitu menjaga kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Jangan mau diadu domba, jangan mau terpecah belah hanya karena kepentingan penguasa ataupun kelompok yang ingin rakyat Indonesia maupun umat Islam di Indonesia ini tidak bersatu. Pererat persaudaraan kita, dimanapun juga kita sebagai rakyat yang mengalami dampak baik maupun dampak buruk dari suatu kebijakan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.